Halo Ibu dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan teknologi dan regulasi. Sebelumnya, saya perlu memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Venantia dengan NIM 19098 sebagai penyusun. Saya Gamaliel dengan NIM 19094 sebagai presenter, dan dua anggota lainnya yaitu Bernike dengan NIM 19090 dan Paulus dengan NIM 19117. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mengangkat sebuah kasus yang berkaitan dengan teknologi dan regulasi, yaitu Halodoc sebagai telemedicine yang mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kira-kira apa itu Halodoc dan bagaimana sejarahnya? Bagaimana sejarah singkat dari Halodoc ini? Halodoc merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani di bidang telekonsultasi kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 di Jakarta oleh Jonathan Sudarta. Aplikasi ini pada awal perilisannya belum banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena masih terdapat keraguan dan rasa kurang percaya terhadap aplikasi ini. Hal itu dikarenakan rasa cemas para pengguna mengenai akurasi diagnosis, keamanan data, kemungkinan terjadinya miskomunikasi, serta perlindungan hukum bagi pengguna. Lalu pertanyaan lain pun muncul, yaitu kira-kira apa latar belakang pemanfaatan fasilitas teknologi yaitu aplikasi Halodoc ini dalam konteks pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 menuntut semua orang supaya berdiam diri di dalam rumah dan mengurangi mobilitas sosial atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi pemerintah Indonesia sudah menerapkan beberapa regulasi. Yang pertama yaitu PSBB dan yang kedua yaitu PPKM untuk membatasi mobilitas sosial masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi dalam konteks ini aplikasi Halodoc sangat relevan dan kontekstual karena membantu masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan konsultasi kesehatan. Jadi masyarakat Indonesia dapat menggunakan aplikasi Halodoc ini untuk melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter atau rumah sakit ataupun lab tertentu. Jadi implementasi aplikasi Halodoc ini dalam konteks pandemi memiliki dasar hukum, yaitu adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 303 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Jadi dalam hal ini ada keterkaitan antara regulasi dan teknologi, di mana regulasi pemerintah itu disokong atau didukung oleh fasilitas teknologi yang ada. Dalam hal ini regulasi PPKM atau PSBB untuk mengurangi mobilitas sosial itu didukung dengan adanya aplikasi Halodoc supaya memudahkan masyarakat dalam melakukan konsultasi kesehatan. Melalui Halodoc, orang dapat berbicara dengan spesialis, dokter spesialis, dapat membeli obat, serta melakukan pemeriksaan laboratorium lewat smartphone kapan saja dan di mana saja. Tujuan Halodoc adalah simplifying healthcare, yakni memudahkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lebih ringkasnya, ada beberapa produk layanan Halodoc yang memberikan tawaran kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu mengobrol dengan beragam dokter.
Layanan utama sekaligus yang paling menonjol dari Hellodoc adalah mengobrol dengan beragam dokter melalui berbagai metode komunikasi seperti chat, voice call, dan video call online. Semua riwayat obrolan kita dalam Hellodoc dapat tercatat serta terenkripsi dengan baik dan rahasia sehingga tidak bisa bocor ke pihak lain. Jadi fitur-fitur seperti chat, voice call, dan video call online memudahkan kita masyarakat Indonesia supaya melakukan kontrol atau konsultasi kesehatan kepada dokter, dan untuk berkaitan dengan keamanan data itu sudah terjamin karena sudah terenkripsi dengan baik dalam aplikasi ini. Terus produk layanan yang kedua yaitu pengingat konsultasi dan jadwal minum obat. Hellodoc menyediakan fitur layanan berupa pengingat konsultasi dengan dokter serta jadwal minum obat rutin sesuai anjuran dokter. Jadi dalam aplikasi Hellodoc ada fitur yang menyediakan semacam timeline supaya mengingatkan kita kira-kira kapan waktu yang tepat untuk meminum obat sesuai anjuran dokter. Terus produk layanan yang ketiga yaitu dapat membeli obat secara online. Fitur unggulan Hellodoc yang ketiga yaitu kita dapat membeli obat secara online. Jadi aplikasi Hellodoc ini juga sudah terintegrasi dalam dua aplikasi yaitu Apotik Antar dan Gojek Indonesia. Jadi kita dapat melakukan pengajuan gejala-gejala penyakit kita dan itu akan langsung diproses dan langsung didiagnosa serta diberi obat lalu diantar ke lokasi kita sesuai dengan pemesanan kita. Jadi kita tidak perlu membuang waktu, biaya, dan tenaga untuk keluar rumah, tapi kita hanya menggunakan aplikasi Hellodoc dari rumah untuk membeli obat. Terus yang keempat yaitu pembayaran aman dan terlindungi. Jadi untuk memastikan pembayaran yang aman dan terlindungi, aplikasi Hellodoc juga menyediakan salah satu platform yaitu pembayaran via GoPay, kartu kredit dan debit, serta dompet digital khusus Hellodoc yakni Hellodoc Wallet. Selain aman, kita juga bisa mendapatkan diskon harga serta promo untuk pembayaran dengan sistem-sistem yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kelima yaitu layanan asuransi. Dalam layanan asuransi ini kita bisa menyambungkan layanan asuransi kita masing-masing di Hellodoc untuk bisa merasakan beragam manfaat asuransi tersebut kapan saja tanpa repot melakukan klaim. Kita cukup menyambungkan asuransi yang kita miliki di menu profil. Kemudian kita sudah bisa menggunakan asuransi untuk menikmati beragam pemeriksaan dokter serta pembelian obat Hellodoc. Yang keenam yaitu buat janji rumah sakit dan cek laboratorium. Dengan Hellodoc kita bisa bebas membuat janji temu di rumah sakit ataupun jadwal cek laboratorium tanpa harus mengantri. Kita tinggal membuka fitur booking untuk membuat janji temu atau pesan jasa tes laboratorium di aplikasi Hellodoc. Untuk fitur booking janji temu di rumah sakit, begitu pesanan kita tervalidasi, kita bisa langsung menemui dokter di rumah sakit sesuai dengan janji yang telah dibuat. Khusus untuk fitur tes laboratorium, janji tes yang telah dibuat nantinya akan dilaksanakan di rumah kita sendiri. Begitu selesai memesan paket pemeriksaan beserta tanggal, waktu, dan lokasi tes, selanjutnya kita cukup duduk menunggu tim Hellodoc datang lalu memeriksa kondisi kita. Perlu saya tegaskan bahwa khusus untuk fitur tes laboratorium kita hanya perlu berdiam diri di rumah dan meminta dokter untuk datang ke lokasi kita untuk mengecek atau mengontrol kesehatan kita. Tapi perlu diakui juga bahwa fitur ini, fitur pemeriksaan laboratorium ini masih hanya tersedia di beberapa daerah dan belum terintegrasi ke seluruh Indonesia, yaitu hanya tersedia di area Jabodetabek, Denpasar, Surabaya, Medan, Semarang, dan Manado saja. Terus produk layanan yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya yaitu artikel kesehatan yang terupdate. Jadi dalam Hellodoc ini sudah tersedia artikel atau literatur kesehatan di mana setiap pengguna aplikasi atau kita dapat mengakses ribuan bahkan
jutaan artikel tersebut yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita dan bagi kesehatan kita. Sedikit tambahan bahwa selain layanan tersebut, Halodoc juga merilis beberapa fitur baru guna membantu pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat secara online karena adanya keterbatasan kuota di rumah sakit dan kebijakan PPKM. Fitur baru yang disediakan yaitu kalender menstruasi yang dirilis pada Oktober 2020 dan diikuti dengan fitur kalender kehamilan di awal tahun 2021. Selain itu, Halodoc juga mempelopori layanan tes web antigen secara drive-thru di kota Jakarta dan Surabaya. Berikut analisis kasus. Berdasarkan kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya, berdasarkan kasus yang diangkat oleh kelompok kami menyatakan sikap bahwa kelompok kami setuju dengan adanya teknologi telemedicine yaitu Halodoc. Alasannya adalah karena fasilitas teknologi tersebut atau aplikasi tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, yang mana masyarakat bisa memperoleh layanan terkait dengan kesehatan dengan mudah dan cepat karena berbagai fitur yang tersedia di aplikasi Halodoc. Sedangkan di sisi lain, pemerintah juga memperoleh manfaat karena regulasi terkait dengan penanganan COVID-19 dapat berjalan berkat bantuan dari layanan ini, sehingga fasilitas kesehatan yang ada dapat menangani pasien COVID-19 secara lebih intensif. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa aplikasi Halodoc ini memberikan kemudahan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Bagi masyarakat, yaitu masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk melakukan konsultasi kesehatan, tapi hanya melalui aplikasi Halodoc ini. Di sisi lain, bagi pemerintah, pemerintah dapat melancarkan implementasi regulasinya yang telah dibuat. Jadi tidak ada hambatan atau dapat setidaknya meminimalisir hambatan atau tantangan dalam implementasi regulasi berkaitan dengan pembatasan mobilitas sosial masyarakat. Terus yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Keunggulan atau kelebihan dari aplikasi Halodoc antara lain yaitu diberi kemudahan dalam berkonsultasi dengan dokter, membuat janji dengan rumah sakit tanpa perlu antri, diingatkan untuk minum obat, cek lab di rumah, bisa dihubungkan dengan asuransi kesehatan yang kita punya, dapat dengan mudah membeli obat tanpa harus ke apotek. Jadi produk layanan yang saya jelaskan tadi pada intinya memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu layanan ini juga terdapat kekurangan, yaitu waktu konsultasi yang terbatas dan ada beberapa layanan yang hanya tersedia di beberapa kota saja. Ketidakmerataan ini disebabkan sumber daya atau fasilitas di daerah tersebut belum memadai. Untuk menangani keterbatasan ini, pemerintah harus bersinergi bersama pengelola Halodoc untuk memperluas jangkauan layanan mereka sehingga dapat tercapai pemerataan. Jadi kekurangannya yaitu aplikasi Halodoc ini belum terintegrasi untuk semua daerah di Indonesia dan hanya beberapa daerah saja, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan salah satu langkah solutifnya yaitu pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau salah tindakan dalam presentasi ini. Dan kalau merasa kurang jelas bisa ditanyakan. Teman-teman ataupun ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Sekian dan terima kasih.